Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhin dengan nomor NIM 2102011111074. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi perkuliahan saya pada mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi dengan topik materi saja yaitu mengenai organisasi NU, Lajnah, Fajrul, Masail, dan metode istinbat hukumnya. Kita ketahui Nahdlatul Ulama merupakan organisasi masyarakat Islam pertama di Indonesia. Nahdlatul Ulama juga dapat diartikan sebagai kebangkitan ulama. Istilah kebangkitan ini pada dasarnya mengandung makna yang lebih kreatif dibandingkan kata pengumpulan atau penghimpunan. Nahdlatul Ulama juga memberikan kontribusi besar dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang tokoh ulama tradisional dan pengusaha di Jawa Timur, mendirikan Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 atau tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah di Surabaya. Nahdlatul Ulama ini merupakan penganut 4 mazhab. Kita ketahui yang pertama yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i, dan Hambali. Kenyataannya dalam pengambilan hukum NU tidak hanya memanfaatkan keempat mazhab tersebut, namun juga menggunakan mazhab lain dan mengikuti pandangan ulama modern yang tidak mengikuti kerangka mazhab. Selain pengambilan keputusan, NU telah melampaui namun tanpa meninggalkan empat mazhab hukum tersebut. Nahdlatul Ulama tidak secara langsung mendasarkan tradisi pemikirannya pada Al-Quran dan Hadis. Hal ini mencegah pemikiran dan penafsiran tekstual menjadi terbatas pada teks. Karena tafsir dan yang dikembangkan merupakan rekonstruksi pesan sosio-etis Islam melalui pembaca Al-Quran dan Hadis dari sudut pandang mazhab dan sejarah itu sendiri, maka pemikirannya lebih adaptif terhadap perubahan. Jadi pada tahun 1992 ini, ketika merumuskan cara istinbat hukum pada musyawarah nasional alim ulama, lembaga Basaul Masail Nahdlatul Ulama mengalami perkembangan yang sangat signifikan, yakni mengenai metode istinbat hukum. Metode istinbat hukum ini berhasil dirumuskan 3 secara sistematis. Ketiga metode ini, yang pertama qauli, yang artinya pendapat. Pendekatan ini merupakan metode istinbat hukum yang dilakukan oleh ulama intelektual NU dengan cara meneliti kesulitan yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya dalam kitab-kitab fikih mazhab keempat dengan acuan langsung dan acuan bunyi teksnya. Dengan kata lain, menganut sudut pandang yang ada dalam lingkungan mazhab tersebut. Pandangan ini didukung oleh kenyataan bahwa hampir semua keputusan lajnah harus memuat pendapat seorang imam mazhab. Hanya 4 kali saja menurut Ahmad Zahro. Nah, lajnah ini secara langsung menyebut dalil dari Al-Quran dalam seluruh putusan Basaul Masail pada tahun 1926 hingga tahun 1999. Yang kedua yaitu ilhaqi, yang artinya analogi. Metode ini juga yang telah lama digunakan secara operasional oleh ulama Nahdlatul Ulama dalam menangani kesulitan-kesulitan keagamaan yang dibawa oleh jamaahnya. Pendekatan ilhaqi ini merupakan secara kolektif, bukan individu. Sedangkan tata cara ilhaqi mengharuskan atau mutlak. Pelaku ilhaqi yang asli memperhatikan unsur-unsur persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mulhaq bi, sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya. Yang kedua, mulhaq alai, sesuatu yang ada ketentuan hukumnya. Dan yang terakhir, wajib al-ilhaq, faktor persamaan antara mulhaq bi dan mulhaq alai. Karena persyaratannya mirip dengan qiyas, maka pendekatan ini biasa disebut qiyas versi Nahdlatul Ulama. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, manhaji, yang artinya metodologis. Dalam penetapan hukum, metode manhaji mengambil ilah berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Pendekatan ini bercirikan strategi penyelesaian masalah berdasarkan gaya berpikir
pedoman pengambilan keputusan hukum yang dikembangkan oleh para imam mazhab. Metode manhaji ini merupakan suatu sistem mazhab yang mengajarkan ajaran Al-Quran dan hadis guna menjaga lurus dan sucinya agama. Hal ini juga karena isi ajaran Al-Quran dan hadis harus dipahami dan ditafsirkan dengan menggunakan pola pemahaman dan tata cara yang dapat dibuktikan kebenaran. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.